Ya, kemarin kita belajar tentang yang namanya ketulusan. Dan hari ini yang kedua kita bicara tentang kerendahan hati. Ini sikap yang harus dimiliki oleh seorang pejuang. Dan minggu depan kita bicara tentang kesetiaan, bicara tentang golden hearted, hati emas, kebaikan. Dan minggu kelima kita akan bicara tentang integriti atau integritas. Saya sering kali berkata, hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi perkataan. Hati-hati dengan perkataanmu, karena perkataanmu akan menjadi perbuatanmu. Hati-hati dengan perbuatanmu, karena perbuatanmu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menjadi karakter. Dan hati-hati dengan karaktermu, karena karaktermu itu menentukan masa depan. Jadi artinya apa yang akan kita raih dimulai dari sesuatu yang kecil, dimulai apa yang ada dalam pikiran, sampai kepada karakter yang terbentuk karena kebiasaan, aktivitas yang kita lakukan berulang-ulang, dan itu menjadi yang namanya habit. Kemudian muncul menjadi sebuah karakter, dan karakter itu menentukan masa depan kita. Boleh klik satu lagi. Ini ayat yang saya sampaikan bulan yang lalu, tapi hari ini saya mengawali dengan ayat yang sama. Karena saya menemukan bahwa merendahkan diri itu sangat erat hubungannya dengan kerendahan hati. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bicara tentang kerendahan hati, Yesus sudah memberikan sebuah keteladanan yang begitu luhur, begitu mulia, sampai itu Yesus dapat ditinggikan oleh Bapa karena kesetiaannya, karena ketaatannya. Bahkan ketaatannya adalah ketaatan yang konsisten. Beda dengan ketaatan kita. Seringkali ketaatan kita ketaatan yang semu. Nah, kata mengosongkan dirinya dan kata kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya Yesus menanggalkan atribut kealahan. Dia Allah omnipoten, omnipresent, maha hadir, omniscient, maha tahu. Dia Allah Alfa dan Omega. Dia Allah yang awal, yang sudah ada di masa lalu, Allah yang ada di masa sekarang, dan Allah eskatologis, Allah masa depan. Dia tahu semuanya, dan semua dalam kontrol dan pengendali. Tetapi dia tanggalkan itu. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Konteksnya doulos, kasarnya budak. Orang Jawa menyebutnya jomos, keset. Si A sekarang jadi kesetnya si B. Keset itu jomos.
Saudara tahu keset? Tahu keset? Ada di mana biasanya? Lantai. Tepatnya di mana? Di depan pintu. Saya perhatikan semua keset itu pasti ada di bawah. Betul? Ada keset yang di atas? Di atas meja? Enggak ada. Semua keset saya perhatikan selalu ada di bawah dan selalu tepat di depan pintu. Baik pintu masuk rumah maupun pintu masuk kamar mandi, pintu masuk kamar tidur, itu ada keset. Dan biasanya keset ada tulisannya welcome. Keset yang posisinya rendah, yang biasa diinjak-injak oleh orang, tetapi selalu dia tulisannya welcome. Dia selalu menyambut setiap orang yang datang. Walaupun orang itu menginjak-injak. Fungsi keset salah satunya adalah alat kebersihan. Agar ketika seseorang masuk dalam ruangan, kotoran, sampah-sampah ditinggalkan di keset. Supaya ketika dia masuk ruangan itu bersih. Hamba posisinya adalah keset yang selalu ada di bawah. Namanya hamba yang sebenarnya. Makanya dia tidak pernah merasa terhina. Dia tidak pernah merasa direndahkan. Walaupun dia diinjak-injak. Kenapa? Karena dia sudah mengambil tempatnya sebagai doulos. Itu sangat berbeda dengan kita. Kita semua disebut pelayan. Betul? Kita semua disebut hamba. Tapi seringkali kita merasa terhina. Walaupun tidak ada yang menghina. Kita merasa tersakiti. Walaupun tidak ada yang menyakiti. Itu posisi yang diambil oleh Yesus. Saya akan mengupas satu persatu. Rendah diri itu berbeda dengan merendahkan diri. Sekali lagi catat baik-baik. Rendah diri itu berbeda dengan merendahkan diri. Kata rendah diri dalam Inggrisnya memakai inferiority, itu selalu berkonotasi negatif. Rendah diri itu ketidakmampuan seseorang untuk eksis. Jadi eksis itu perlu. Kalau Bapak Ibu eksis di Facebook, makan pecel ayam aja di foto. Apa itu Facebook? Tujuannya eksis. Itu berarti Bapak Ibu percaya diri. Walaupun pecel ayamnya harga 15.000, tapi Bapak Ibu pede. Live. Hai guys, saya lagi ada di warung pecel lele. Ibu Yunita, ada Bu Yunita nggak? Nggak ada ya? Wih, live. Disiarkan orang. Itu Anda artinya pede, itu bukan minder. Anda tidak rendah diri. Rendah diri artinya pesimis. Rendah diri artinya pengabaian akan potensi besar yang ada di dalam diri orang itu. Ingat, Allah kita adalah Allah yang kreatio ex nihilo. Allah yang kreatif. Makanya setiap pribadi umat Tuhan harus punya kreativitas. Jadi nggak ada alasan untuk minder. Rendah diri artinya pasif. Bahkan lebih ekstremnya, kata rendah diri itu dianggap sebagian orang memiliki gangguan psikologis, jelek, negatif. Tetapi ketika kata rendah diri ditambahkan imbuhan mekan. Saya belajar lagi, bahwa saya pernah jadi guru. Saya belajar lagi
Apa arti imbuhan? Dalam bahasa Indonesia itu ada imbuhan yang namanya prefix. Prefix itu awalan, mau ke awal. Ada infix. Infix itu sisipan. Dan ada sufix. Sufix itu akhiran. Belajar lagi namanya. Ternyata kata berimbuhan diselipkan di kata-kata rendah diri. Ternyata artinya sangat berubah. Yang tadi berkonotasi negatif, merendahkan diri, berkonotasi positif, berubah 180 derajat. Yang tadi rendah diri, sikap dan perilaku pasif, sekarang merendahkan diri, itu verbal transitif, kata kerja aktif, merendahkan. Artinya apa? Ada proses melakukan perbuatan untuk merendahkan diri. Ketika saya berdiri tingginya sekian, kemudian saya melakukan kerja verbal intransitif, artinya saya melakukan sesuatu, saya menurunkan diri saya menjadi lebih rendah. Saya menurunkan diri saya menjadi lebih rendah lagi. Saya menurunkan diri saya menjadi lebih rendah lagi. Itu kata merendahkan diri. Jadi merendahkan diri itu adalah orang yang punya sesuatu, garis bawah. Orang yang punya sesuatu, punya segalanya, bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan segalanya, tapi dia tidak pamer, dia tidak show off, dia tidak flexing. Itu merendahkan diri. Merendahkan diri, dalam bahasa lain orang seringkali mengistilahkan pakai ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Orang yang semakin berisi, semakin merunduk, itulah kerendahan hati. Jadi intinya apa? Intinya merendahkan diri dan kerendahan hati adalah sesuatu yang sama. Orang yang punya kerendahan hati, dia pasti bisa merendahkan diri. Dan orang yang bisa merendahkan dirinya pasti punya sikap hati kerendahan. Dan ini yang dimiliki oleh pejuang yang namanya Kristus. Dan saudara dan saya adalah pejuang-pejuang. Itu sebabnya hari ini kita belajar tentang ini, yang namanya merendahkan diri dan kerendahan hati. Kita lompat ini dulu, kita langsung ke sini dulu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia dan menjadi seorang hamba, saya tidak menemukan Yesus melakukan flexing. Ini bahasa anak muda. Yesus tidak pernah memamerkan. Ketika dia mendemonstrasikan kuasa Allah, ketika dia menunjukkan mujizat, ketika dia bertemu dengan seorang Samaria, ketika dia bertemu dengan orang yang buta, keluh, dan Yesus melakukan sesuatu, dia sedang tidak pamer. Yesus melakukan itu kenapa? Karena ada belas kasihan. Belas kasihan ini yang menggerakkan dia untuk menarik potensi yang ada di dalam dirinya. Kuasa itu keluar, kuasa itu mengalir, dan orang itu sembuh. Enggak heran ketika ada perempuan yang mengalami pendarahan, Yesus tidak melakukan apa-apa. Yesus tidak melakukan apa-apa. Tapi perempuan itu yang muncul iman. Andai aku datang dan menjamah ujung jumbai jubahnya. Dan betul, perempuan itu dengan Yesus dikerumuni oleh orang banyak.
Dia berusaha untuk menerobos barisan itu. Dan akhirnya tangannya betul-betul menjamah ujung jubahnya. Dan apa yang terjadi? Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuh. Artinya perempuan ini punya kekuatan untuk mengambil potensinya Allah. Yesus merasakan ada kekuatan yang menyedot kuasa di dalam diri. Orang yang punya iman, orang yang punya kerendahan hati, dia akan mampu menyedot potensi yang ada di dalam pribadi Allah. Beda dengan kita, sangat beda dengan kita. Dalam gambar ini Bapak itu lihat, ada seseorang yang sedang memberkati seorang pengemis, ngasih duit banyak. Dan apa yang dilakukan? Ya foto dirinya. Banyak hari ini Bapak Ibu lihat konten-konten di media sosial dengan cara-cara yang kreatif, betul kreatif. Datang ke penjual dawet, tanya-tanya, kemudian boleh nggak saya minta? Boleh, tapi enggak, saya mau bayar aja, misalkan. Akhirnya dia suruh pilih undian. Ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang sok. Semua di-upload. Semua media sosial tahu kalau di-upload dia melakukan sesuatu. Mungkin dia sedang berbicara tentang konten, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam diri orang itu. Saya sedang tidak menghakimi. Makanya do good with intention, not for attention. Banyak orang melakukan hal-hal yang baik tidak didasari dengan niat yang baik. Orang beramal, orang nyumbang, orang ngasih banyak ke orang-orang miskin, panti asuhan. Tujuannya apa? Tujuannya attention, supaya diperhatikan. Ini yang banyak terjadi. Dan saya yakin karakter seorang pejuang seperti Yesus bukan untuk flexing. Ada belas kasih Allah yang mengalir sehingga Tuhan mampu mendemonstrasikan kuasa Allah. Balik ke belakang. Kita bicara tentang kerendahan hati. Kadang-kadang ketika saya sedang belajar tentang kerendahan hati, minggu yang lalu saya baca ayat ini, ketika saya menyiapkan, sungguh benar-benar saya tersentak. Kadang-kadang ketika kita baca firman Tuhan, biasa aja, ini ayat yang mungkin sering kali saya baca, tapi saya belum menemukan satu impresi apapun. Tapi ketika saya renungkan kembali peristiwa ini, ketika Yesus berkumpul dengan murid-muridnya seperti kita hari ini, lalu Yesus bangun, dia menanggalkan jubahnya. Kemudian Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Yesus ambil kain lenan, diikatkan di pinggang. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam basi. Lalu dia berjalan menghampiri murid-muridnya yang sedang duduk. Dan Yesus pun merendahkan dirinya. Murid-muridnya sedang duduk, Yesus jongkok di bawah. Dan apa yang dilakukan? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Garis bawah, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki biasanya dilakukan oleh seorang budak. Membasuh kaki biasanya dilakukan oleh seorang pelayan. Tapi ini Yesus yang melakukannya. Dan ketika
Dia membasuh kakinya. Yang terakhir, Yesus menyekamnya dengan kain yang terikat pada pinggang, diseka sampai kering. Saya membayangkan waktu itu murid-murid sangat-sangat heran. Tidak ada yang bicara. Semua sepi. Semua bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Yesus. Ini tidak lazim. Ini tidak biasa. Apa maksudnya? Hanya Petrus yang berani berkata. Hanya Petrus yang berani berkata. Dan ketika dia sudah melakukan pembasuhan, satu demi satu murid-muridnya selesai. Kemudian Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Banyak agama lain itu yang mengklaim Yesus itu bukan Tuhan, karena tidak ada ayatnya dan Yesus tidak pernah ngomong. Tapi hari ini ketika saya baca ini, saya baru temukan. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Artinya Yesus sendiri pernah bicara siapa dia. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang notabene adalah Tuhan dan gurumu. Perhatikan, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah membasuh kaki sesamanya? Boleh angkat? Jujur. 1, 2, 3, 4. Nggak tahu apa yang terjadi ketika orang membasuh kaki seseorang. Istri saya pernah melakukannya untuk saya. Waktu itu saya pas sakit. Heran sakitnya apa? Mungkin istri sedang mencari-cari. Tiba-tiba dia ambil air, saya duduk langsung dibasuh. Banyak orang-orang yang hari ini gengsi. Siapa lu? Tapi orang yang pernah melakukan dengan etikat yang baik, dengan ketulusan, dia ada hati seorang hamba. Apalagi kalau jabatan kita jabatan tinggi. Kita orang kaya, kita orang berduit, basuh kaki orang yang bukan orang kaya, orang kecil, orang yang tidak berharga mungkin. Dapatkah kita membasuh dengan lembut? Seperti Bapak Ibu sudah membasuh kaki bayi, sangat hati-hati, sangat lembut. Yesus lakukan itu. Itu attitude seorang yang rendah hati dan pribadi yang mau merendahkan diri. Ayat ini bicara tentang apa? Kerinduan hati Bapa, kerinduan hati Yesus, supaya melihat pejuang-pejuang di tempat ini memiliki hati yang sama dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kalau mungkin bukan bicara konteks yang sebenarnya mencuci kaki. Ayat ini bicara, hendaklah kamu saling melayani satu dengan yang lain. Sekali waktu ketika saya komsel di rumah Pak, biasanya ada makan-makan. Ketika saya melihat ada seseorang yang rajin mencuci piring bekas dia makan dan mencuci piring bekas orang-orang lain yang makan,
Ketika saya melihat, tersentaklah saya. Dan ada satu impresi di dalam diri saya. Itu loh hamba. Itu loh hamba. Wow. Yes. Nggak peduli itu pilih siapa. Tapi dia ambil tanggung jawab. Dia melayani. Dia ambil piring orang yang pakai makan sendiri. Dia cuci satu persatu sampai banyak. Itu karakter seorang hamba. Seorang yang mau melayani sesama. Gak ada gengsi. Kenapa? Karena dia menyadari seorang hamba itulah kerjaan. Yesus melakukan ini supaya ini menjadi teladan bagi kamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti aku perbuat kepada. Saling melayani siapapun. Dan saya mau katakan ini tidak mudah. Kecenderungan yang terjadi, kita bisa melayani orang, itu orang yang selevel dengan kita. Kalau orang itu datang, bajunya gembel, baunya tengi, bau terasi. Kadang-kadang saya mikir juga, istri saya itu kayak Teletubbies. Kalau ketemu temannya, hai, hai, gitu. Saya bayangkan ketika orang yang dipeluk bau terasi. Yesus melakukannya. Dia pribadi yang tidak pernah pilih kasih. Dia makan dengan orang-orang berdosa. Dia makan dengan ahli-ahli Taurat. Dia makan bersama dengan pemungut cukai. Sementara orang banyak berkata, itu orang berdosa, nggak boleh bergaul dengan mereka. Tapi Yesus bergaul dengan mereka. Garis bawahi, Bapak. Yang kelima, orang yang merendahkan diri itu cenderung bisa masuk ke semua lapisan masyarakat. Paulus berkata, bagi orang-orang Yahudi, aku menjadi sama seperti orang Yahudi, supaya aku dapat memenangkan mereka. Demikian pula ketika aku berhadapan dengan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti orang-orang yang hidup di dalam hukum Taurat, walaupun aku tidak hidup di dalam hukum Taurat. Aku melakukan itu supaya aku memenangkan mereka. Orang yang bisa merendahkan dirinya, dia dapat masuk ke semua lapisan masyarakat. Minggu lalu Pak kita katakan, seandainya orang Kristen punya hati seperti Yesus, Mahatma Gandhi akan menjadi orang Kristen sampai hari ini. Kenapa dia tidak bisa menjadi orang Kristen? Karena orang yang menyambut dia di depan pintu gereja asal menolak dia. Kenapa nolak? Beda. Bukan orang kulit putih, bajunya bukan orang-orang yang berjas, gak layak untuk masuk di gereja. Hari ini banyak orang berpikir gereja tempat orang-orang kudus. Salah besar. Jujur akui, banyak kemunafikan di gereja. Banyak pendosa-pendosa di gereja. Gereja bukan kumpulan orang-orang benar, tapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang mau dibentuk menjadi benar. Kalau Bapak itu kecewa dengan seorang hamba Tuhan, salah besar. Mereka sama seperti kita. Kita adalah orang-orang yang siap dibentuk.
Dan gereja itu kayak bengkel, Bapak. Jangan kecewa di komunitasmu menemukan orang-orang yang aneh-aneh. Itu fungsi gereja. Itu fungsi gereja sel. Mempertemukan orang-orang yang berbeda-beda untuk saling menajamkan besi, menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya untuk sama-sama diproses dan dibentuk menjadi sama, bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Amin. Satu contoh lagi tentang kerendahan hati. Maaf Bapak Ibu, kalau saya bicara itu saya belak-belakan ya. Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Murid Yesus berantem. Kalau ada jemaat gereja Pantai Kosta di Indonesia, di GBI Kasih Persaudaraan berantem, biasa. Jangan kaget. Ada pelayan-pelayan berantem, biasa. Siapakah anak mas GBI Kasih Persaudaraan? Ada anak mas? Ada anak perak? Ada anak perunggu? Departemen mana yang menjadi anak mas di GBI Kasih Persaudaraan? Ada. Orang yang berdedikasi kah? Orang yang loyal kah? Orang yang melakukan pelayanan yang sangat luar biasa kah? Pengkhotbah kah? Pemain musik kah? Alstar kah? Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, siapa murid Yesus yang dikasih oleh Yesus? Tolong bantu saya angkat tangan. Siapa murid yang paling disayang oleh Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan? Bantu saya. Salah tidak apa-apa. Benar tidak dapat hadiah? Ada? Ayolah, ngomonglah, jangan takut salah. Siapa murid Yesus yang paling disayangi? Yohanes. Kenapa disayangi? Karena dia dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Petrus dekat dengan Tuhan? Dekat sih, tapi dia bimbang, meragukan. Bimbang. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ada yang lain? Siapa? Karena dia dititipi ibunya. Karena Dia dititipi dititipin ibunya. Siapa dia? ibunya, dititipi. Dia menitipkan ibunya. Kok Yohanes? Karena dia merasa mencintai Yohanes karena ibunya dititipin. Oke, ada lagi? Banyak orang berkata Yohanes adalah murid yang sangat dikasih Yesus. Dengan alasan apa? Yohanes pernah menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Dan orang berpersepsi dialah murid yang dikasih oleh Yesus. Sebagai seorang pelayan saya mau katakan, Yesus tidak pernah punya anak mas. Yesus tidak punya anak perak, anak perunggu, anak berlian, anak mutiara. Tidak. Makanya ketika ada orang berkata, siapakah yang terbesar di antara kami? Yesus tidak pernah membahas itu. Mungkin Yohanes berkata, akulah yang terbesar. Petrus berkata, enggak, aku yang terbesar. Enggak, aku murid Yesus yang pertama. Enggak, aku selalu bersama sama Yesus. Enggak. Adakah pelayan-pelayan Tuhan yang seringkali berkata, apakah aku yang terbesar hari ini di gereja? Ini fakta. Dan ketika Yesus tahu pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran murid-murid, jujur Yesus sangat sedih. Dan akhirnya ia mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka,
Yesus menengahi pertengkaran itu, dia ternyata mengambil objek pembelajarannya seorang anak kecil. Apa istimewanya anak kecil? Bapak Ibu ingat, ketika orang-orang dewasa mau datang membawa anak-anak kepada Yesus, siapa yang menghalangi? Murid-murid. Murid-murid Yesus tidak senang dengan anak kecil. Gereja pun sebenarnya nggak senang dengan anak kecil. Coba cek di mana-mana, kalau ibadah, ruangan yang megah, yang besar, yang ber-AC, untuk siapa? Untuk orang dewasa. Anak kecil di mana? Di pojokan. Yang kecil, yang panas, yang pengap, itu anak-anak biasanya di situ. Bapak tuh ingat peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan. Siapa orang yang berbelas kasihan mempersembahkan 5 roti kecil, 2 ekor ikan kecil? Siapa? Anak kecil. Yesus sangat concern dengan anak kecil. Apa persepsi orang tentang anak kecil? Nih, anak kecil dianggap sebagai pengganggu. Ada anak kecil di sini? Coba kalau ada anak kecil nangis, Bapak Ibu sedang mendengar khotbah saya, apa yang terjadi? Bapak Ibu pasti marah kan? Aku ini dong, dengar? Marah kan? Siapa sih itu? Berisik, ganggu. Siapa orang tuanya? Siapa? Tuh. Anak kecil identik dengan tidak mengerti apa-apa. Anak kecil tidak bisa diandalkan. Anak kecil dianggap sebagai beban. Tapi itu justru ditunjukkan di depan orang-orang yang sedang berdebat siapa yang terbesar. Yesus nunjukin anak kecil, pengganggu, beban, gak ngerti apa-apa, ditunjukin. Siap murid. Dan Yesus berkata apa? Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Saya berharap hari ini Bapak Ibu dibukakan persepsi, paradigma, dan pola pikir tentang siapa yang terbesar di kerajaan Allah menurut Yesus. Mungkin bukan orang-orang yang bermain musik yang luar biasa, bukan aser yang tulus menyambut tamu di depan, bukan orang-orang yang berteriak-teriak di atas mimbar saat berkhotbah. Mungkin bukan itu. Anak kecil. Barang siapa menyambut anak pengganggu ini, barang siapa menyambut anak yang tidak berguna ini, barang siapa menyambut orang yang jadi beban, dia menyambut aku. Bukankah kita sering diskriminatif? Yang kau sambut adalah orang yang berkenan di hatimu. Yang engkau perlu adalah orang yang berkenan di hatimu. Bagaimana dengan orang-orang yang terbuang? Orang yang tidak dianggap, orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat. Bisakah engkau menyambut dia? Gambaran dari orang-orang kecil yang tidak pernah diperhitungkan oleh banyak orang, tapi itu diperhitungkan oleh Tuhan karena Tuhan melihat. Karena maksud dan kedatangannya ke dunia ini mencari orang-orang yang seperti itu.
konteks lain. Kapan Tuhan akan melihat engkau menderita, engkau telanjang, engkau kelaparan? Yesus berkata, apa yang engkau lakukan untuk orang yang hina ini, itu sama artinya engkau telah melakukan untuk aku. Anda mau beramal, beramallah. Cari orang-orang yang tidak mungkin membalas amal saudara. Kalau Bapak Ibu mau menolong seseorang, tolonglah orang-orang yang tentu orang itu nggak mungkin bisa menolong balik diri. Tidak ada harapan untuk mendapatkan imbal balik. Itu yang dicatat, itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang dapat menerima siapapun dan apapun orang itu. Katakan amin. Orang yang rendah hati adalah orang yang dapat menerima siapapun dan apapun orang itu. Katakan amin. Orang yang terbesar bukanlah orang yang telah melakukan dan memiliki sesuatu, tetapi orang yang mampu menyambut siapapun. Karena orang-orang yang terkecil, orang-orang terhina, itu sama, dia pun serupa dan segambar dengan Allah. Dia pun sama, dia citranya Allah. Dia imago Dei-nya Tuhan. Apa kata Yesus? Yesus pernah berkata demikian, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang bicara? Yesus sendiri. Dan pernyataan ini diterima oleh Paulus, sehingga Paulus membuat pernyataan demikian. Filipi 2 ayat 9 sampai 12. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Efek dari orang yang merendahkan dirinya dan rendah hati, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, takluk, tunduk, dikalahkan apapun, siapapun yang ada di atas langit, yang ada di bawah bumi, termasuk masalah, termasuk penyakit, termasuk pergumulan sebut, saudara, apapun. Apapun efek dari orang-orang yang mau merendahkan dirinya dan merendahkan hati. Luar biasa. Saya udah beri terus waktu ya, karena saya semangat. Udah mau selesai. Memang saya itu sejam orang ya. Satu lagi. Garis Bapak ini. Orang yang merendahkan diri adalah hamba yang telah mengikatkan dirinya dengan Sang Tuhan, melebur dalam kehendaknya. Saya harap Bapak Ibu mengerti ini. Ini sangat puitis, tapi intinya dalam. Orang yang merendahkan diri adalah hamba yang telah mengikatkan diri. Kata-kata mengikatkan dirinya itu aktif. Orang itu tanpa tekanan menyerahkan hidupnya kepada Sang Tuhan untuk diikat dengan Sang Tuhan, menjadi satu dengan Sang Tuhan, melebur dengan Sang Tuhan, sehingga ketika Tuhan ke timur, dia ikut ke timur. Ketika Tuhan melakukan A, pelawai melakukan A, sama melebur. Kayak lagu tadi,
senada dengan surga. Itu senada dengan surga. Melebur menjadi satu dengan Allah, seirama, senada, sefrekuensi dengan Allah. Itu hamba. Apakah Anda termasuk sefrekuensi dengan Allah? Senada, seirama dengan Tuhan? Bukankah seringkali Tuhan berkata A, engkau bilang enggak Tuhan, aku B. Itu fakta. Kalau Bapak Ibu seperti itu, saya mau katakan, Anda bukan seorang hamba. Seorang hamba, dia sudah mengikatkan. Kata bulos, itu arti keduanya adalah diikat. Kehendaknya diikat. Tidak ada kehendak dirinya sendiri. Makanya melebur dalam kehendak Tuhan. Kehendaknya sudah ditaruh di atas mezbah. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan terakhir, orang yang merendahkan diri adalah hamba yang tidak memiliki, garis bawahi, tidak memiliki kebanggaan apapun atas apa yang dicapainya kecuali menyenangkan Tuhannya. Pelayan-pelayan, apapun yang kau lakukan di atas mimbar, jangan membanggakan dirimu. Kalau Anda sedang membanggakan dirimu, Anda salah satu dari orang-orang yang suka flexing dan show off. Engkau bisa melakukan ini, engkau bisa melakukan itu, engkau bisa melakukan ini, semua untuk Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Tolong pemain musik maju. Kita mau berdoa. Maaf, Bapak Ibu agak telat dikit ya. Kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Sungguh sesuatu yang sangat mustahil bagi kami ketika Engkau menginginkan kami menjadi seorang hamba. Hamba yang telah mengikatkan dan membaurkan dirinya menjadi kehendak Tuhan. Hari ini kami mau taruh semuanya. Beri kami hati dan hancurkan jiwa kami supaya sedikit pun kami tidak mampu mencuri kemuliaan-Mu, karena apa yang kami lakukan semua untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Karuniakan sebuah hati
Tuhan, hancurkan jiwaku. Kenapa lagu ini berkata hancurkan jiwaku? Karena di dalam jiwa kita ada kehendak, ada perasaan, ada keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dapat pengagungan, harapan-harapan, semua ada di jiwa. Tapi ketika kita menjadi seorang hamba yang telah merendahkan diri, tidak ada keinginan untuk dipuji dan diagungkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah hancurkan jiwa. Yang dilakukan menyenangkan Tuhan. Tidak ada pelayan yang tersinggung, karena seorang pelayan adalah Buddha, seorang pelayan adalah keset. Tidak ada alasan untuk tersinggung dan sakit hati. Itulah hamba.